semester 1 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja umum. Baik, sejarah gereja Kristen sepanjang 2000 tahun mulai dari negara Israel hingga ke Eropa, Amerika, dan Indonesia sangat menarik untuk dicermati. Sejarah gereja dipengaruhi oleh tokoh-tokoh gereja yang tidak terbilang banyaknya dan juga menimbulkan kejadian-kejadian yang mengubah alur sejarah dunia. Sejarah gereja berawal dari kehidupan Yesus. Periode ini dimulai sejak kelahiran Yesus hingga kebangkitan Yesus. Kurang lebih dari 4 sebelum Masehi hingga 33 Masehi. Informasi utama tentang kehidupan Yesus berasal dari 4 Injil dan tulisan-tulisan Paulus serta murid-murid Yesus lain yang secara kolektif disebut buku Perjanjian Baru. Yang berikut gereja mula-mula. Periode ini dimulai sejak dimulainya pelayanan Rasul Petrus, Paulus dan lainnya dalam memberitakan kisah Yesus hingga bertebarnya Kaisar Konstantinus I kurang lebih tahun 33 hingga 325. Pada periode ini gereja dan orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, terutama penganiayaan fisik. Namun bapak-bapak gereja mulai menulis tulisan-tulisan Kristen yang pertama dan ajaran-ajaran yang menyeleweng yang bermunculan di atas, yang diantaranya 1. Penganiayaan terhadap orang Kristen, pemberontakan Yahudi. Gereja berada dalam pemerintahan Romawi. Pada tahap awal, agama Yahudi yang paling besar mempengaruhi kehidupan gereja. Bagaimana diketahui pada abad pertama Masehi, bangsa hidup terserak di wilayah Kekaisaran Romawi dan di luar wilayah tersebut. Yang tinggal di Palestina hanya sekitar 1 juta orang. Hubungan orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain waktu itu kurang harmonis. Ketaatan orang-orang Yahudi kepada Taurat menyebabkan mereka harus hidup terasing dari orang-orang di sekitarnya. Orang-orang Yahudi menganggap di luar agama mereka sebagai agama politis. Walaupun demikian, banyak orang yang bukan orang Yahudi justru tertarik kepada agama Yahudi yang monotesis. Mereka yang memeluk agama Yahudi tersebut disebut orang-orang proselit. Filsafat zaman Yunani Romawi berusaha memberi pegangan baru kepada manusia. Salah satu filsafat Yunani yang berpengaruh adalah filsafat Platonisme. Aliran ini berasal dari Plato sekitaran tahun 375 sebelum Masehi. Pada abad 3 aliran ini mendapat bentuk yang baru dalam filsafat Platonis yang diberi nama Neoplatonisme. Ciri-ciri utama filsafat Platonisme adalah bahwa Allah berada jauh tak terhingga di atas dunia dan manusia. Tentang dia tidak dapat diungkap dengan apapun. Ia tidak bergerak, tidak bertindak, tidak memperkenalkan diri, tidak mempunyai nama. Tetapi daripadanya mengalir nous atau roh, selain itu juga mengalir logos atau firman yang menyatakan nous Allah di dalam roh manusia dan dalam tata tertib dunia ini. Nous dan logos merupakan pengantara antara Allah dan manusia serta dunia. Mereka bersifat ilahi, tetapi kadar keilahiannya tidak sampai kepada kesempurnaan mutlak. Jadi dalam filsafat ini hakikat Allah dipahami secara bertingkat. Sekian penjelasan singkat dari saya, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.